Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hingga hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Berkati hamba yang menyampaikan saat ini, dan seluruh sidang jemaat yang mendengarkan, supaya semuanya sesuai dengan kehendak datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka bersama Alkitab kita. Dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang 6, ayat 13 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop berpegang teguh pada pengharapan. Ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Khotbah saya kali ini, saya berikan judul Pengharapan Sejati Hanya di Dalam Tuhan. Dalam surat Ibrani, pasal 6 ayat 13 sampai 20, berbicara tentang janji dan pengharapan, di mana penulis dalam surat Ibrani ini menegaskan bahwa Allah pasti akan menggenapi setiap janjinya. Itu dapat kita lihat dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan dengan janji yang pasti, maka setiap orang memiliki pengharapan. Itu ada dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Dan di atas semuanya, Yesus bertahta. Itu ayat yang ke-20. Karena Tuhan sendiri sebagai jalan untuk menyatakan keselamatan itu. Jadi, dari nas ini kita belajar bersama. Yang pertama diajarkan kepada kita, di dalam situasi apapun, Tuhan ingin supaya kita percaya dengan janji Tuhan yang pasti, asal kita mau bersabar, menanti janjinya digenapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari firman ini diajarkan kepada kita bersama. Apapun yang kita hadapi, kita harus memiliki iman dan pengharapan. Karena dengan iman dan pengharapan, maka keselamatan yang dijanjikan akan terjadi atas hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita bersama, bahwa pengharapan sejati hanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita
berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kesempatan yang sangat berharga dan indah yang Tuhan nyatakan bagi kami saat ini, sehingga kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah firman ini terus bertumbuh dalam hidup kami dan menjadi pedoman bagi setiap kami dalam kami menjalani hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami semua berdoa untuk jemaat Kana Asi Ulung Moro. Tuhan berkati, baik pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat di tempat ini, baik dalam tugas dan pelayanan, maupun dalam usaha pekerjaan, kesehatan keluarga. Kami pertaruhkan dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah kiranya kehendak Tuhan yang terjadi atas jemaat di tempat ini. Saat ini juga kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kami di pelosok pedesaan. Secara mengkhusus kami berdoa untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, supaya mereka semua mampu memimpin kami di Kabupaten Murung Raya dengan baik dan bijaksana. Begitu juga untuk resort kami di KE Puruk Cahu, Tuhan berkati, supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang daripada Tuhan. Jika saat ini kami masih di situasi COVID-19, jaga dan lindungi kami Tuhan, supaya kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani hari-hari kami. Inilah doa dan seru kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.